Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman saya. Sekarang hari ini saya mau jalan ke arah Depok, tepatnya ke Kelapa II. Mau ada ya syukuran kecil-kecilan dari salah satu teman kita yang merayakan hari pernikahan ya. Mudah-mudahan semoga lancar. Sebelum itu nanti kita akan, sebelum sampai sana kita mampir dulu ke daerah Fatmawati. Nanti akan jemput sahabat saya juga. Dia salah seorang aktivis mahasiswa 98 di Bali ya. Nah, nanti kita akan coba berdiskusi dengan dia untuk menjadi video perdana channel YouTube saya. Ya, sebenarnya saya punya beberapa channel YouTube. Ada channel YouTube sekedar iseng-iseng main gitar, bernyanyi. Ada juga channel YouTube sekedar iseng-iseng main gitar, bernyanyi. Ada juga channel YouTube untuk keperluan perkuliahan, saya juga ngajar. Jadi untuk media komunikasi saya dengan mahasiswa, saya punya channel YouTube. Nah, ini channel yang lain lagi yang akan saya buat videonya secara perdana. Ini berkaitan dengan video-video atau konten-konten yang lebih apa ya, lebih pengen mendapatkan public interest lah kira-kira. Apa itu public interest? Kalau lawyer public interest saya paham, tapi kalau ini apa nih maksudnya? Pokoknya ini channel yang sekiranya saya ya happy aja kalau ini, atau fine aja kalau ini dipublikasi. Karena dua channel yang sebelumnya itu sifatnya private dan ada sebagian sih yang publik ya, tapi ya tidak pernah ya kita bikin senyap lah, nggak usah rame-rame. Nggak peduli yang mau nonton banyak atau enggak ya kan. Oke teman-teman, sekarang kita sedang on the way menuju Fatmawati. Ini masih di daerah Tangsel ini kita. Nanti pas masuk Jakarta kita akan pakai masker ya. Oke, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat di tengah suasana pandemik corona yang nampaknya secara statistik tidak menurun angkanya, tapi terus meningkat. Bahkan banyak pejabat publik yang sudah terkena dan berakhir dengan gugur ya. Saya menggunakan kata gugur aja, lebih enak. Oke, kita stop dulu konten kita, video kita sekarang. Kita akan dalam proses perjalanan ya, ini udah masuk jalan besar. Kita atur kecepatan secara profesional. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi nanti setelah saya ketemu dengan rekan saya di daerah Fatmawati. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman sekalian. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi pada saat berangkat, kita akan sedang mengarah ke Depok. Kita bawa acara
kondangan, tapi sebelum bukan kondangan lah ya, ada ya ramah tamah sih, undangannya ramah tamah karena ada teman yang mau syukuran perkawinan di tengah masa pandemik ya. Tidak ada pesta, tidak ada resepsi, yang ada adalah semacam ramah tamah saja. Oke, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sebelum kesana menjemput teman saya. Sekarang sudah hadir teman saya. Saya manggilnya Gepeng ya. Nama resminya Mirjaya, Arif Mirjaya. Oke. Di vlog saya hari ini saya mau ngebahas soal tema-tema yang ringan saja. Ini untuk konten YouTube yang perdana nih, bro. Wih, karena channelnya, gue punya channel YouTube, kita gue lu aja ya. Wih. Ya, biar pakai bahasa anak Jakarta lah, biar cepet intinya. Jadi gue punya 2 channel YouTube. Wih. Channel satu untuk perkuliahan, untuk kepentingan mahasiswa. Yang satu lagi untuk ya sekedar happy aja lah, iseng-iseng main musik, karaoke dan video-video lain. Tapi sifatnya 2 channel itu rata-rata private. Sebagian ada publik tapi sebagian besar private. Nah, yang ini rencana bikin channel yang sifatnya publik. Nah, belum ada tayang perdana. Nah, ini insya Allah ini yang pertama nih gitu. Jadi gua yang perawanin. Jadi ente gua undang, bukan undang sih, kebetulan kita lagi di sini, kita nge-vlog aja kan. Siap. Nah, yang menarik buat gua untuk membahas vlog kita hari ini itu tema ya, gue pengen tahu lu lah, pengen ngomongin. Jadi apa sih kegiatan? Tahu. Gue tahu, tetapi gue pengen apa sih namanya? Gue di YouTube gue lihat orang banyak ngomong kisah-kisah tentang ya lagi kali ngetren nih kisah-kisah pendakian. Ya, gue ya testimoni orang mendaki, dia ketemu setan, ketemu demit, ketemu dia bertahan hidup di hutan. Gue seneng tuh, lagi seneng belakangan ini. Nah, tetapi yang gue lagi cermati nih, kenapa aktivis mahasiswa 98 tidak ada yang bikin testimoni seperti itu? Nah, gue nggak tahu ya, atau karena mereka memang sudah punya panggung ya, sudah punya panggung sendiri di dunia politik barangkali. Nah sebagian, kalau gue mau ngomongin soal aktivis 98, gue sih pengen ngomongin panggung yang belum punya panggung lah gitu. Jawabannya ya. Beda lah. Gue pengen diskusi sama teman-teman yang belum punya panggung di dunia politik ya, maksudnya ya. Kita punya panggung yang lain, karena sama-sama tahu lah anak-anak 98 nih kebanyakan ya ilmunya sama ya. Cuma beda bidang, beda jurus ya. Panggungnya di politik lah rata-rata kan. Entah dia di partai, entah dia di non partai, tapi ya kecimpungnya sama lah, di kolom yang sama gitu kan. Oke bro, teman-teman sekalian, ini teman saya, dia aktivis 98 di Bali. Saya akan diskusi sedikit lah tentang apa yang terdaftarnya di Bali. tapi demonya di Jakarta. Demo di Jakarta ya, bisa transfer gitu ya. Oke. Kita mau diskusi apa yang dia kerjain selama 98. Bro, lo kuliah di mana, Bro? Udayana masuk tahun berapa? Udayana 95 ya. Iya. Waktu itu persis lulus sekolah berarti ya? Lu lulus sekolah ya, di lulus 95 terus langsung masuk Udayana ya, berarti nggak ada istirahat dulu atau apa gitu ya? Oh enggak, salah deng. Gua berarti gue libur setahun dulu. Liburan dulu di Bali. Liburan. Iya. Berarti lu mau lulus sekolah aja 94 kalau begitu. Iya. Oh, oke. Lo berarti lu 94 ya? Iya. 94 masuk ke sekolah kuliah di 95. Lo langsung ngambil hukum tuh? Hukum. Nggak ada pilihan lain? Nggak ada. Kan dulu UMPTN kan. Nah terus pilihan pertama hukum, pilihan kedua hukum juga. Oh gitu, bisa gitu ya. Tapi beda kampus. Sama lah, karena emang gue niatnya kuliah di Bali. Oh gitu. Iya, gue nggak niat kuliah di tempat-tempat lain. Nah tapi lu
Maksud gue waktu UMPTN-nya di Jakarta. Enggak, gue PTN di Bali. Oh, di Jadi Bali. gue SMA di Jakarta. Dan abis SMA terus gue niat gue nggak mau di Jakarta lagi lah, sumpek. Oke. Akhirnya gue kabur ke Bali. Gitu. Oke, masuklah ceritanya lu masuk di Udayana. Nah, lu jadi mahasiswa baru dan kapan lu bagaimana kisah lu bisa bersentuhan dengan dunia gerakan dari mulai lu? Kalau dunia gerakan sebelum itu, jadi gimana? Gue punya bibi, dia di LBH Jakarta. Oh ya? Gue sering diajak ke sana. Dia apa, lawyer? Waktu itu dia belum lawyer, terakhir dia udah lawyer. Sekarang? Dia kepala kantor masalah waktu itu. Nggak sekarang ini? Udah meninggal. Oh, udah meninggal, oke. Dia terakhir dia lawyer memang. Nah terus zaman nggak enak ya, sebelum 27 Juli itu munculnya OTB tanpa bentuk ya. Organisasi tanpa bentuk, oke. Udah baru sering gitu kan. Nah gue diajak nongki di LBH, sering ketemulah dengan beberapa orang. So, waktu itu yang gue kenal pertama tuh Garda Sembiring. Gue nggak tahu sekarang Garda ada di mana. Tapi kalau mau tanya siapa yang pertama kenalin gue ke gerakan ya, lewat Garda lah. Oh, oke. Kenal pertama. Jadi lu sering bolak-balik di LBH Jakarta? Sering diajak. Ya. Waktu itu ada aktivitas advokasi apa yang sedang lagi ngehit waktu Banyak itu? lah, pokoknya ada diskusi, ada apa gitu. Oke lah. Ikut-ikutan aja di sono. Gitu. Jadi disitulah semangat kebencian lu terhadap Orde Baru di situ. Bukan di situ. Oh, bukan di situ. Di mana? Kalau Orde Baru ya itu karena nenek gua dulu PNI kan. Dan dia PDIP juga. Dia PDIP udah ada belum? Bukan PDIP, PDI. PDI, oke. PDI terus dia DPC, ketua DPC Cianjur. Ya, tapi dulu di Litsus mulu. Oh, oke. Jadi kita ngalamin teror tuh. Malam-malam tuh bisa dijemput gitu. Sama Denpom, sama ini dibawa kemana nggak tahu. Jadi kita tinggal berdoa aja lah. Zaman-zaman itu pokoknya Soekarnois dibersihin lah. Ya kan. Jadi itu kita ngalamin lah. Nah, gerpol pertama ya dari nenek gua. Buku-buku Soekarno ya, Kuntilanak Wangi. Di bawah revolusi itu bacaan gua SMP itu. Ya, itu bacaan udah digerpol sejak SMP memang gitu oleh nenek gua. Ya, itu kemudian Sarina, buku-bukunya Bung Karno semua itu juga. Yang paling utama itu adalah Das Kapital. Di zaman itu susah dapat buku itu karena bisa dimasuk penjara. Itu fotokopian atau buku asli? Asli. Buku asli. Asli. Terjemahan apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Oke. Lu udah bisa baca waktu itu? Ya, gua bahasa Inggris di SMP gua udah lancar. Oh, udah lancar, oke. Oh iya. Bukan mau sombong ya. Karena Das Kapital diterjemahin aja kayak di bahasa Indonesia, gua pusing. Apalagi bahasa Inggris. Cuman ya kalau baca itu harus dengerin nenek gua cerita. Oh, oke. Gitu. Kalaupun kita baca nggak ngerti gitu. Dan karena masih terlalu awam gua bilang. Oke. Nah, jadi gerpol pertama dari nenek gua gitu. Terus bibi gua sering ngajak ke LBH. Di sana tuh kumpul lah orang-orang Mulyana, Bang Buyu, Munir, orang-orang. Gue waktu itu polos-polos aja lah. Jadi baru tahu nih jalan cerita lo nih. Gua udah lama kenal lo, baru tahu nih. Nah, itu. Oke, gara-gara ngevlog nih jadi gue kegali kan. Oke, lanjut. Nah, terus 27 Juli kan, rame kan. Itu kita kan di LBH kan, kabur. Dimarah-marahin lah gue sama emak gue. Emak gue Wahabi soalnya. Oh gitu. Anti banget. Iya. Akhirnya ya kabur 27 Juli lah. Tapi sebentar, itu kan tahun 96, baru masuk kuliah 95. Iya. Bro. 27 Juli kan. Kan waktu ketemu Garda ya di LBH itu ya, LBH Jakarta ya. Itu kan sebelum lu kuliah kan? Belum. Oke. Terus tapi setelah lulus. Iya. Setelah lulus sekolah maksudnya? Iya.
Oke. Sampai kemudian 27 Juli lah ya kan. Nah 27 Juli kan kita udah pada kumpul kan di LBH kan. Nah, terus akhirnya pada kabur lah kita ke Bali. Gue balik lagi ke Bali. Berarti masuk kuliah 95, lu balik lagi ke Jakarta? Jakarta terus gue memang. Oh, jarang kuliah aja kalau gitu? Ya di awal-awal aja, semester 1. Terus karena sebenarnya juga ibu gua nggak begitu setuju gua kuliah di Bali. Cuman ya gua sama aja ternyata di Jakarta juga nongkrongnya sama aktivis terus. Jadi ibu gua nggak demen juga gitu. Tapi ya akhirnya gua balik lagi ke Bali. Jadi setelah 27 Juli lu balik ke Bali, lu normal lagi kehidupan lu sebagai mahasiswa. Nah terus tiarap. tiarap waktu itu. Tapi masih polos-polos lah kita tahun-tahun itu. Nah kan setelah 27 Juli lu balik ke Bali lagi ya, lu tiarap tadi itu lu bilang. Nah komunitas mahasiswa yang punya orientasi pada gerakan sudah ada? Ada di Bali itu anak-anak hukum ya, gue di hukum ya. Iya. Itu ada grupnya namanya Fokus HTN. Fokus HTN. Nah, itu ada beberapa senior gue lah dan teman-teman gue juga yang dan dekan gue juga orang yang kritis waktu itu. Ya. Fokus itu kelompok studi. Ya, karena emang gagasan awal itu ngebangun kelompok studi ya. Nah di kampus sastra lebih maju lagi, lebih progresif. Mereka udah berani demo terus. Sastra nolak apa namanya? Isu apa isunya? Isunya dari yang kecil-kecil, nolak bis kampus. Oke. Apa bukan nolak bis kampus ya? Apa istilahnya? Nolak biaya bis kampus harus gratis gitu. Ya. Lalu masalah biaya uang gedung, ingat nggak dulu kita ada bayar uang gedung ya? Nah, gue tuh ingat tuh biaya kuliah gue tuh cuma 132.000 per semester. Per semester. Ini mahal lu ya? Gue dulu 300 ribuan kalau nggak salah. Murahan gue. Murah lu. Oke. Ya. Nah uang gedung itu ada, kita harus bayar. Anak sastra tuh udah demo terus anti uang gedung. Anak hukum belum berani. Tapi anak-anak hukum udah aktif di ada kelompok-kelompok studi gitu loh ya. Yang akhirnya gue juga di tahun 99 gue bikin kelompok studi namanya Foxtrot. Forum Kajian Strategis. Oke. Gitu. Nah menjelang di tahun 98 awal ya kan masa-masa krisis ekonomi saat itu. Nah komunitasnya itu udah terbentuk makin kuat. Makin kuat ya, tapi waktu itu non formal ya, karena kayak senat mahasiswa tuh dikuasain oleh kelompok-kelompok status quo. Tapi di sastra enggak. Sastra tuh udah ada pemilihan umum, pemilihan ketua senat raya di sastra, kampus sastra. Makanya gue tuh terpersona banget. Sastra ini dahsyat nih. Kita nih nggak bisa bikin kayak begini di hukum. Hukum sama sastra tuh tanggaan. Kampusnya tuh samping-sampingan. Sebentar, ini antara sastra ada punya senat. Kalau di hukum ada senat juga. Tetapi bedanya sastra itu pemilihan langsung, sudah kenal seluruh mahasiswa terlibat voting. Iya, gitu. One man one vote gitu maksudnya. Nah, kalau di hukum enggak. Gimana maksudnya? Ya dipilih oleh dekan. Oh, di hukum? Iya, gitu. Dicalonkan. Terus dipilih oleh PD3 ya. PD3, dekan, pembantu dekan 3 mahasiswaan. Oke, kalau di sastra pilih langsung mereka, BPM pilih langsung sana. Wah, itu dahsyat lah. Nah, kita tuh iri anak hukum. Kok bisa ya sastra begini ya gitu. Nah, kita mulai terinspirasi lah. Bergerak. Emang sastra lebih progresif lah. Karena di Unut itu, Udayana. Yang lain tuh masih pro status quo semua. Jadi gua belajar banyak tentang gerakan di Bali itu dari anak-anak sastra. Iya. Dan mereka punya konflik banget gitu ya. Tentang kebudayaannya mereka ada. Diskusi tentang postmodernisme mereka kuat gitu. Diskusi tentang demokrasi, kuat banget anak sastra, unik gitu buat gua. Dan menariknya rata-rata itu pendatang ya. Anak sastra itu rata-rata pendatang, makanya mereka bisa pilih ketua senat yang bukan orang Bali.
Karena Oh. waktu itu di Bali itu masih Ada dikotomi apa semacam? Iya, Ada sangat isu apa namanya? yang Ya, isu antara Bali dengan non Bali itu masih kuat. Oh, gitu. oke. Waktu tahun-tahun itu ya, zaman-zaman Orde Baru ya. Kalau sekarang udah relatif lebih terbuka, jauh sekali lah, puji Tuhan lah. Nah, di masa itu inspirasi itu dari kampus sastra tuh begitu kuat ya, sampai karena gue ngelihat ada banyak kebebasan, ada progresif nilai-nilai yang mereka itu memang pegang gitu ya. sastra. Anak-anaknya unik lagi. Nah, akhirnya berhasil nggak hukum itu menduplikasi demokrasi ala mahasiswa? Di Tidak hukum. terlalu Di berhasil. sastra kemudian diduplikasi ke hukum. Tidak terlalu berhasil. Nggak berhasil. Ya mulai ada proses keterbukaan lah yang unik ya, karena namanya sistem ininya kita rubah, dan di tahun-tahun 98 kita ngerubah sistem senat mahasiswa, kita bubarin kan. Lalu kita ganti kalau di tingkat universitas itu namanya komite sentral atau Komite Kosma. Sentral Kosma. Ya, yang itu udah mulai pemilu langsung. Itu kan terjadi setelah Soeharto. Soeharto turun ya. Nah, di Oke. hukum juga begitu, udah ada pemilu langsung akhirnya. Nah, kita kembali lagi ke menjelang 98, Mei 98. Nah, kapan pertama kali mahasiswa Udayana demonstrasi menyikapi isu nasional di menjelang Mei 98? Kalau nggak salah ya itu sekitar Februari ya, Januari atau Februari ya. Tapi Januari, awalnya Februari. itu kan masih takut ya, masih takut. Kemudian kita dapat kabar dari teman-teman Jakarta udah mulai bergerak. Nah, waktu itu ada gerilya itu, Gerilya celana apa? dalam. Apa maksudnya gerilya? Ngirim celana dalam sama Siapa yang ngirim dan dikirim kemana? kirim ke Senat. Yang ngirim siapa? Yang ngirim ya kita lah. Bahwa mereka tuh bencong gitu loh. Nggak berani berpihak pada rakyat gitu. Wah, itu jadi paket gelap istilahnya? Selebaran gelap Selebaran lah. gelap, Ya agitasi kan? lah ya. Agitasi gitu loh, Oh, provokasi oke. mereka. Oke, Apa oke. ini Senat nggak berpihak sama rakyat gitu. Bencong kalian. Nah, berhasil nggak agitasinya? Wah, itu sampai kita kudeta. Oh gitu. Iya, pada di awal-awal, tapi itu kulminasinya di bulan-bulan sebelum Mei ya. Tapi di awal-awal itu sekali lagi anak sastra tuh yang motorin, bergerak, mereka ngumpulin, kita ngobrolin. Nah, lalu ada trigger waktu itu ya, lagi Krismon kan? Ya. Lagi Krismon, saya ingat gua tuh waktu itu malah anak-anak senat itu pergi berdharma wisata ke Jakarta, pakai uang senat. Oke. Ya ribut lah. Nah, yang pertama kemudian ngumpul ngajak demo senat itu adalah marching band. Oh, UKM marching band ya. Oke. Kita seneng-seneng aja kan. Wah, enak nih kita. Oh, anak lain nih ikut Ikut nunggang. Ikut nunggak. Ya, gitu. Maksudnya anak kampus. Udah kampus ada lain. musuh bersama. Oh, oke. Ya kan? Udah ada musuh bersama. Nah, akhirnya kita mulai intens tuh dari situ. Ya, ngelobi yang lain dan mulai naik isunya, kan bergeser kan. Ya, pelan-pelan. Gitu. Nggak langsung nyikat Soehartonya. Ya, tapi kita mulai ngomongin tentang kepedulian mahasiswa ya. Mulai isunya bergelinding. Maksudnya isunya belum pada isu tentang penolakan terhadap Soeharto belum ya? Belum. Oke. Lanjut. Ya, itu bergelinding ya, isunya bergulir terus. Mulai masalah biaya kuliah, masalah uang gedung lagi, masalah bis kampus lagi, digulirin lagi, bergelinding lagi. Tapi udah mulai banyak nih kelompok-kelompok dari fakultas-fakultas yang bergabung, yang bukan dari lembaga formal. Ya. Ya, udah kumpul. Terus gue ke Jakarta. Ya, udah mulai rame kan Jakarta. Nah, di Jakarta itu pada mogok makan. Iya.
Nah, Lu sebentar, lu ke Jakarta lu ada kontak sama teman-teman yang lain? ada. Awalnya kita waktu itu nongkrong di UI. Oh, oke. Kontak lu di UI ya? Iya. Gitu. Oke. Tapi kemudian ternyata salah apa namanya? Salah tempat. Salah apa? Bukan salah tempat. Kita ngeliat anak UI nggak progresif. Oh gitu. Tahun 98 ya. Gila, kok begini sih jadinya katanya gitu. Ya kan? Oke. Nah, kita ada tim yang ke Bandung, ke Jogja, kemana-mana ya gitu waktu itu. Itu di Nggak, lu awal. ke Jakarta penugasan atau pribadi? Ya, kalau itu kesepakatan forum waktu itu anak Jakarta ke Jakarta. Oh gitu. Anak Bandung ke Bandung gitu. Oke. Buat jejaringnya. Nah, Oke. akhirnya ketemu sama anak-anak UKI di Salemba. Peng, lu ngapain di sini? Lu udah kenal? Kan waktu 27 Juli Oh. ketemu beberapa itu tempat Mas Bondan. Siapa yang lu kenal anak UKI di era kasus seputar 27 Juli? Adian apa itu pulu. Oh, jadi lu sama Adian dari situ kenalnya. Ya. Gue pikir apa ya kayak gua gitu kan, baru kenal belakangan. Oke. Enggak, oke. waktu itu agak crowded ya di Mas Bondan itu. Gua kan polos-polos lah masih kan. Nah, di rumahnya Mas Bondan tuh kumpul banyak banget orang. Nah. Gitu. Yang gua inget ya itu gitu. Oke. Lah ketemu sama Adian lah ya di situ. Lu ketemu Adian atau ketemu yang lain? Banyak yang lain Oh, juga. oke. Alek hitam-hitam. Ya, oke. Bang Alek, oke. Ya. Lanjut. Nah, terus di UKI lah gua dipanggil. Akhirnya kita pindah ke UKI. Gua bilang, lu salah nongkrong lo katanya. Ya udahlah, kita di UKI aja lah akhirnya. Belum bisa baca peta Jakarta. Bentar, kita mau sampai nih Pondok Laras, lewat tadi kita nih. Gara-gara asik ngeplok ini. Ini gua khawatir kita bisa panjang ngeplok ini. Bisa durasi bisa lama. Oh, ini tempatnya nih. Iya. Oke. Pulang aja kita lanjut. Oke, kita cut dulu ya. Teman-teman, cut. Nanti kita sambung lagi. Seru juga nih. Mati.